Anies Rashid Baswedan, niat luhur mengisi kemerdekaan dengan pendidikan tak cukup dengan sekolah dan lembaga pendidikan formal semata. Anies pun merasa perlu mengajak semua orang terlibat. Gerakan Indonesia Mengajar yang dirintisnya mengantarkan Anies Baswedan ke panggung politik. Dengan gagasan mendirikan Indonesia Mengajar, Anies ingin bangsa Indonesia diisi oleh manusia-manusia yang mempunyai kepribadian dan budaya yang unggul untuk memajukan dan mensejahterakan Indonesia. Itulah alasan mengapa Anies terjun ke politik praktis dengan menjadi Menteri dan Gubernur DKI Jakarta. Nah, lalu gimana sih profil lengkap Anies Baswedan? Yuk simak videonya. Memiliki nama lengkap Anies Rashid Baswedan. Lahir di Kuningan, Jawa Barat, tanggal 7 Mei tahun 1969 dari pasangan Rashid Baswedan dan Aliyah. Kedua orang tuanya adalah pendidik. Anies lahir dari keluarga terpelajar. Bapaknya Rashid Baswedan adalah seorang dosen dan pernah menjadi wakil rektor Universitas Islam Indonesia, dan ibunya Aliyah adalah guru besar Universitas Negeri Yogyakarta. Dan tidak banyak yang tahu nih, beliau merupakan cucu dari pahlawan nasional A.R. Baswedan. Anies bersekolah di SD Laboratori, SMP Negeri 5, dan SMA Negeri 2. Semuanya di kota Yogyakarta. Di tengah-tengah menempuh pendidikan di SMA, ia mendapatkan beasiswa untuk mengenyam pendidikan 1 tahun di Amerika. Akibatnya, kelulusannya di SMA Yogyakarta molor setahun. Dia baru lulus pada tahun 1989, seharusnya tahun 1988. Setelah menyelesaikan SMA, ia masuk ke Fakultas Ekonomi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lulus dari sini, Anies langsung aktif di lembaga kajian ekonomi di alma maternya di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM. Lagi-lagi Anies mendapatkan beasiswa untuk magister dan doktornya. Dia menempuh pendidikan S2 di University of Maryland, School of Public Policy, College Park, Amerika Serikat, dan S3-nya di Northern Illinois University, Department of Political Science, DeKalb, Illinois, Amerika Serikat. Dunia sekolah Anies terbilang istimewa. Dia beberapa kali mendapatkan beasiswa untuk sekolah di luar negeri. Tidak hanya istimewa di pendidikan, tetapi di dunia aktivis pun Anies memiliki kisah menakjubkan sejak anak-anak. Saat di SMA ia menjadi wakil ketua OSIS, dan pada usia 16 tahun itu, Anies juga terpilih menjadi ketua OSIS se-Indonesia saat mengikuti pelatihan kepemimpinan bersama 300 ketua OSIS. Di perguruan tinggi, ia sama aktifnya. Ia menduduki jabatan Ketua Senat UGM pada tahun 1992. Namanya mulai menasional setelah menyandang gelar doktor di Amerika dan kembali ke Indonesia. Dia langsung mengemban tugas menjadi Direktur Riset The Indonesian Institute. Ini adalah sebuah organisasi yang berfokus pada riset dan analisa kebijakan publik. Karirnya berlanjut, saat dia terpilih sebagai Rektor Universitas Paramadina sebagai rektor termuda di Indonesia pada usia 37 tahun. Janjinya ingin menuntaskan dan mengisi kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan, dan ia gelorakan dengan berbagai kegiatan. Dia mewujudkan gerakan Indonesia Mengajar pada tahun 2009. Kegiatannya, mengirimkan anak-anak muda terbaik bangsa menjadi pengajar di sekolah dasar di daerah-daerah terpencil di pelosok Indonesia. Tidak hanya itu yang dilakukan Anies, dia juga menginisiasi kelas inspirasi dengan menggerakkan ribuan orang di berbagai kota untuk mengorganisir dan mengajar selama 1 hari di sekolah dasar. Dan juga ia bergerak dengan menginisiasi gerakan turun tangan pada tahun 2013,
Ia mengajak semua orang terlibat mengurus negeri dengan menginisiasi gerakan turun tangan, membantu dan mendorong calon pemimpin muda berpotensi dan bersih. Dan juga menginisiasi gerakan lainnya berbagai gerakan, seperti pelatihan pemuda desa tertinggal di Kalimantan dan Jawa tahun 1994, Gerakan Indonesia Menyala tahun 2011, Kelas Inspirasi tahun 2012. Karir politiknya mulai terlihat saat dia terlibat turun tangan membantu pasangan Capres Joko Widodo Yusuf Kala dengan menjadi juru bicara pasangan tersebut pasca Pilpres tahun 2014. Ia menjadi bagian tim transisi presiden terpilih. Cita-citanya tentang pendidikan mulai terwujud saat dia dipilih Jokowi menjadi Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam Kabinet Kerja tahun 2014 sampai tahun 2019. Namun, di tengah menjalani tugasnya, ia terkena reshuffle Kabinet Jokowi pada tanggal 27 Juli tahun 2016. Tak jadi menteri, Anies diminta Prabowo Subianto untuk maju bersama Sandiaga Uno dalam Pilgub DKI Jakarta 2017 dengan 3 partai pengusung yaitu Partai Gerindra, PAN dan Partai Keadilan Sejahtera. Dengan hasilnya, kemenangan. Pada tanggal 16 Oktober tahun 2017, ia bersama Sandiaga Uno dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022. Anies dipilih oleh para gubernur se-Indonesia untuk menjadi Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi se-Indonesia. Dia juga dipilih oleh C40, Asosiasi Kota Besar Sedunia, menjadi Wakil Ketua Dewan Pengarah C40 bersama Wali Kota London dan Gubernur Tokyo. Anies menjadi orang Indonesia pertama yang menduduki posisi kepemimpinan pada asosiasi tersebut. Anies selama menjabat sebagai gubernur melimpah dengan prestasi, mulai dari level nasional hingga internasional. Di level dunia, Anies dinobatkan sebagai 21 Herois 2021 oleh Transformative Urban Mobility Initiative di Jerman atas keberhasilan transformasi inisiatif mobilitas perkotaan yang dilakukan di Jakarta. Setahun setelahnya, Anies mendapatkan penghargaan Lee Kuan Yew Exchange Fellow ke-72 dari Lee Kuan Yew Exchange Fellow pemerintah Singapura. Anies dipilih karena rekam jejak dan potensi yang luar biasa untuk kontribusi terhadap pembangunan di Indonesia dan juga hubungan bilateral dengan Singapura. Kepercayaan yang diberikan kepada Anies untuk memimpin berbagai situasi menunjukkan bahwa dia adalah pribadi yang terpercaya, autentik, cerdas, tegas, inovatif, dan berani. 84% rakyat Jakarta menyatakan sangat puas atas kepemimpinannya. Menjelang pemilihan presiden di tahun 2024, atas kecintaannya pada bangsa Indonesia dan prestasinya di Jakarta. Partai Nasdem, PKS, dan PKB mengusung dan mendorong Anies menerima amanah menjadi calon Presiden Republik Indonesia berpasangan dengan Muhaimin Iskandar. Saya selalu menganjurkan pada teman-teman yang sedang kuliah, ingat, mengembang masa kuliah tidak bisa diulang. Jadi semasa kuliah kembangkan diri Anda. Dari sisi intelektual Anda kembangkan, tapi yang tidak kalah penting dari sisi leadership harus ditumbuhkan. Karena saya sering menggarisbawahi, IP yang tinggi akan mengantarkan Anda sampai panggilan wawancara. Di ruang wawancara yang menentukan adalah leadership Anda, kemampuan komunikasi. Kemudian kemampuan berpikir analitis, kemampuan mengelola masalah. Karena itu, kalau boleh saya sharing di sini, mau menjadi agen perubahan, maka jangan membayangkan besok. Kerjakan mulai sekarang. Kerjakan mulai sekarang. Bangun leadership itu mulai hari ini.